Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Ini setnya berbeda dari yang biasanya karena di sini gue mau ngasih lihat buku-buku apa aja yang bakal dilepas gitu ya, di unhaul atau dijual. Karena seperti yang sudah disampaikan di video yang ini, kalau gue udah kedatangan buku-buku baru kan ya, jadi kondisi rak buku itu sudah bleber-bleber gitu, udah luber-luber. Jadi sepertinya harus mulai decluttering lagi, mengeluarkan buku-buku yang udah dibaca dan yang udah nggak sparks joy lagi. Dan di sini gue akan kasih lihat buku-bukunya apa aja. Jumlah buku dan komik yang bakal di unhaul kali ini mungkin nggak sebanyak unhaul sebelumnya, karena sebenarnya jarak antara terakhir kali gue ngejualin buku koleksi buku tuh baru sebentar ya, kayak 7 atau 8 bulan yang lalu. Jadi jumlah buku yang dibaca juga belum banyak. Kebanyakan malah adalah komik, karena ternyata mengkoleksi satu judul komik tuh lumayan makan tempat. Makanya terpaksa harus gue lepas, harus gue unhaul. Dan kita langsung mulai dengan ngasih lihat judul-judul komik apa aja yang bakal gue lepas. Yang pertama ada Detektif Conan versi premium. Kayaknya gue batal mengkoleksi yang premium ini karena lihat deh, ini baru 2 volume aja udah setebel ini gitu. Cukup makan space di rak gue. Kenapa tebel? Karena dia tuh sebenarnya satu volume ini tuh terdiri dari 2 volume komik Conan yang biasa, yang reguler. Makanya dia cukup tebel. Gue mau lepas volume 1 dan volume 2-nya. Berikutnya ada manga thriller yang gue suka premisnya karena dia tentang bloody game alias game berdarah ya. Buat yang udah ngikutin channel ini dari tahun lalu mungkin tahu apa judulnya, yaitu ini dia, Real Account volume 1 sampai 7. Ini sayang sekali Alex Media belum ada kabar kapan bakal ngelanjutin atau nerbitin volume berikutnya. Tapi kalau terbit volume berikutnya gue bakal beli dan baca sih. Tapi mungkin setelah itu tetap gue unhaul lagi karena lumayan koleksinya ini aja udah makan tempat segini tebelnya gitu kan. Oke, ini dia Real Account. Berikutnya ada manga misteri, yaitu Mujirushi, ditulis oleh atau mangakanya Naoki Urasawa. Buat yang suka cerita-cerita misteri tentang penyelidikan gitu ya, tentang kasus. Enggak, di sini bukan kasus sih sebenarnya. Jadi si tokoh utamanya itu mau mencuri sesuatu dan si anak kecilnya ini kalau nggak salah dia mau menggagalkan usaha tersebut. Ini kemudian berikutnya ada satu komik lokal yaitu Gastronomail, komikusnya Katrina R. Ini tentang makanan. Gue suka sebenarnya dan nungguin kapan nih volume kedua, nih volume ke-1 kapan nih volume keduanya bakal diterbitin sama MNC Gramedia. Selanjutnya ada shoujo, komik shoujo, dan yang ini manga import ya, maksudnya dalam artian masih berbahasa Inggris, yaitu ini dia An Incurable Case of Love. Gue punya volume 2 sampai volume 7, ini tamat sampai volume 7 ya, selesai ceritanya di volume 7. Tentang apa? Gue udah bahas juga, sering bahas di setiap video wrap up karena emang bacanya tuh nyicil, nggak langsung dihabisin. Ya ini satu bundle begini. Selanjutnya ada horror manga. Ada yang bisa nebak? Ya, apalagi kalau bukan Junji Ito. Yang ini Deserter. Ini dia lebih ke kumpulan cerita-cerita pendeknya Junji Ito, dan sebenarnya gue suka nih cerita-cerita yang ada di sini. Beberapa jadi favorit gue, tapi ya mau gue lepas aja karena lagi-lagi ngabisin tempat. Kalau tadi komik, sekarang masuk ke buku ya. Yang ini bukunya genre-nya sci-fi, science fiction yang berhubungan dengan teknologi dan juga science, yaitu ini dia Recursion, ditulis oleh Black Crouch. Mungkin kalau karya Black Crouch yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia itu judulnya ada Dark Matter, itu juga bagus konsepnya. Nah yang ini lebih bikin apa ya, mindfuck gitu. Lebih bikin wow. Mirip-mirip kayak Inception kalau kata gue sih ceritanya ya. Gue pernah bahas ini di salah satu video wrap up juga. Jadi ini dia. Kemudian ada novel fantasi yang tahun lalu gue nobatkan sebagai best book karena emang gue suka banget sama ceritanya, gue suka banget sama tokoh-tokoh di dalamnya, yaitu ini dia Under the Whispering Door, ditulis oleh TJ Klune. Berikutnya adalah buku-buku dengan kategori non-fiksi atau genre-nya tuh non-fiksi ya. Yang pertama ada ini dia
The Comfort Book-nya Matt Haig yang covernya ini, covernya baby blue, gemes ya covernya ya. Ini mau gue lepas, kondisinya masih bagus banget, cuma ada beberapa apa ya, kayak dent gitu di beberapa sudutnya. Tapi selebihnya kertasnya masih bagus banget. Jadi kalau kamu suka sama buku-buku yang comforting gitu ya, sesuai judulnya, mungkin buku ini akan cocok buat kamu. Berikutnya ada buku yang mengangkat tema tentang feminisme, yaitu ini dia, ada serigala betina dalam diri setiap perempuan sama membicarakan feminisme. Ini juga udah gue pernah bahas di awal tahun ya, nggak salah, video wrap up awal tahun. Keduanya bagus, keduanya recommended buat yang pengen cari tahu lebih banyak tentang topik feminisme. Kalau kamu lihat dari tadi nggak ada yang genrenya misteri atau thriller ya, karena emang sebenarnya ada, udah gue pisahin bukunya, buku misteri thriller yang mau gue lepas atau gue unhaul. Gue kasih bocoran ya. Tada! Ya ini. Tapi ini tuh bakal gue lepasnya nanti di pertengahan tahun karena ada acara khusus. Apa itu acaranya? Tunggu aja pengumumannya di Instagram gue. Dan ya, buku-buku ini yang misteri thriller akan gue lepas di acara tersebut. Seperti biasa, buku-bukunya ini sama komiknya akan gue lepas atau gue jual di akun Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi bawah. Jadi buat kamu yang tertarik, siap-siap pantengin akun Shopee-nya. Shopee Pay-nya diisi dulu. Kita ketemu di video berikutnya.